Shalom saudara, kita kembali memasuki Abam episode 504 saudaraku. Ya, pria umur 30 tahun dari Kalimantan Barat. Ya, dari Kalimantan Barat. Salam Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu tentang cara hidup yang Tuhan kehendaki. Sangat memuaskan dan sangat memberkati. Saya mau bertanya lagi Pak, jika kita sebagai sesama yang sudah sangat fanatik terhadap Kristus adalah hal yang wajar jika kita bahagia dan bersukacita terhadap sesama kita yang fanatik saat meninggal. Karena kita yakin dia masuk surga. Yang merupakan tujuan hidup orang Kristen. Ataukah ini adalah sikap yang tidak tepat? Karena termasuk sikap kesombongan, merasa sudah masuk surga tanpa menunggu penghakiman dari Yesus. Terima kasih jawabannya Pak, semoga Tuhan memberkati usaha Pak Eras dan seluruh kru Truth ID. Amin. Yang pertama, sebenarnya orang meninggal itu, kalau orang percaya itu momen yang ditunggu. Itu momen yang membahagiakan. Dan kalau kita melihat saudara kita yang setia ikut Tuhan Yesus meninggal, kita tahu dia pasti masuk dalam kerajaan surga. Dan itu menjadi kesukaan. Ya. Tetapi sebaiknya tidak usah diucapkan. Karena itu akan menimbulkan reaksi negatif. Karena tidak semua orang memiliki pengertian dan keyakinan seperti itu. Dulu pernah ada satu ibu yang saya tahu dia ini benar-benar mencintai Tuhan. Pada waktu itu saya masih ada di sebuah sekolah tinggi teologi, bukan di STT Ekumene. Ibu ini salah satu siswa atau mahasiswa, meninggal dunia. Dia begitu mencintai Tuhan. Di kuburan saya waktu mengubur mewakili sekolah atau mewakili institusi, saya berkata, saya mengucapkan selamat atas dimuliakannya ibu ini. Atas meninggalnya juga berarti. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, besoknya saya dipanggil pimpinan sinode. Saya dianggap itu tidak patut mungkin ya. Saya ditanya apakah benar Pak Erastus Sabtono mengucapkan kalimat ini? Saya jawab ya. Rupanya itu menimbulkan reaksi yang kurang baik. Kita bisa yakin dan bersukacita. Tetapi hendaknya tidak diungkapkan karena itu bisa menimbulkan reaksi negatif ya. Ataukah ini adalah sikap yang tidak tepat karena termasuk sikap kesombongan? Sebenarnya tidak. Keyakinan ini bukan kesombongan. Merasa sudah masuk surga tanpa menunggu penghakiman. Kalimat ini harus saya koreksi. Setiap orang pasti dihakimi. Tapi kalau orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh sejak di dunia terus hidup di dalam kekudusan, maka dia tidak takut penghakiman karena kepastian dia dijumpai berkenan. Karenanya memang sebelum meninggal harus ada kepastian bahwa kita berkenan di hadapan Allah supaya nanti di pengadilan Tuhan tidak spekulatif, tidak gambling, pasti masuk surga. Karena sudah berkenan di hadapan Tuhan sejak di dunia. Oke. Pertanyaan berikut, Salam Pak Erastus, semoga selalu sehat dan terus dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Mau bertanya, ada 2 anak yang menjaga dan melayani ibunya yang sudah berumur 95 tahun. Tapi ada 1 anak yang merasa sangat terbeban untuk melayani ibunya karena merasa tidak kuat lagi. Karena sering banyak konflik dengan ibunya.
tidak kuat dengan kata-kata ibunya yang sering menyakiti. Lalu anak tersebut memilih untuk mengerjakan lain seperti melakukan pekerjaan 2 rumah saja, supaya tidak terlalu banyak melayani ibunya. Tapi anak yang lain tetap memaksa untuk melayani ibunya dengan dalih supaya meningkatkan iman, supaya bisa naik tingkat. Padahal sekarang dia jadi sakit-sakitan karena tertekan. Yang tertekan ini ibunya atau dianya yang melayani ya. Bagaimana menurut Pak Eras? Apakah pendapat kalau supaya meningkatkan iman itu benar? Oh ya, kami bertiga termasuk ibu saya selalu ikut doa pagi dengan Pak Eras. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, usia 95 tahun sudah hampir-hampir tidak bisa diubah. Saya tidak tahu latar belakang ibu yang usia 95 tahun ini. Kalau memang dia tidak pernah sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu sulit berubah sampai tidak bisa berubah. 1. 2. Melayani ibu tidak harus berdekatan langsung, tidak harus. Banyak urusan yang bisa dilakukan demi ibu yang sudah umur 95 tahun ini. Bisa fasilitas yang harus diusahakan dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan fisik ibu ini, ya tadi merawat rumah dan lain-lain, atau yang terkait dengan rohani, mendoakan. Jadi bertanyalah kepada Tuhan apa yang patut dilakukan. Jadi saya tidak berkata harus dekat atau tidak. Yang penting saudara menemukan tempat saudara untuk melayani ibu sesuai kehendak Roh Kudus. Dan yang lebih utama, motivasi melayani ibu dengan tulus atau terpaksa. Ya. Oke, itu jawaban saya. Wanita usia 44 tahun asal kota B, karyawan swasta, bidang investasi dan keuangan. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus. Saya seorang pendengar setia khotbah Bapak Erastus di YouTube dan rajin mengikuti Abam juga. Saya sangat diberkati lewat khotbah Pak Eras. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang permasalahan rumah tangga saya, Pak. Saat ini saya sudah menjalani pernikahan selama hampir 12 tahun dengan suami yang non-Kristen dan dikaruniai 2 anak usia 11 dan 5 tahun. Sebelumnya saya juga pernah menikah, Pak, namun bercerai karena perselingkuhan saya dengan suami kedua saya saat ini. Suami kedua saya saat ini beragama non-Kristen dan dia tidak ingin anak-anak saya mengikuti agama saya yaitu Kristen. Saya jujur baru bertobat dan kembali mengikut Kristus di awal tahun 2022 ini. Lewat perjumpaan dengan teman masa SMP saya dulu dan beliau mengingatkan saya lagi tentang karunia akan kasih Kristus. Saya bersyukur sekali, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah berkenankah pernikahan saya ini, Pak? Kan diawali dengan sesuatu yang tidak baik, dan kalau menurut Alkitab kan jika seorang menikah lagi karena perceraian hukumnya adalah perzinahan. Begitupun di agama suami saya. Saat ini jika istri sudah dinyatakan murtad pindah agama, maka pernikahan itu menjadi tidak sah dan hukumnya adalah zina. Dengan kedua alasan tersebut, apakah pernikahan kami saat ini berkenan, Pak, di hadapan Tuhan? Dan jika tidak berkenan, apakah yang harus saya lakukan ke depannya, Pak, supaya hidup dan pernikahan kami bisa berkenan di hadapan Allah? Dan satu lagi, Pak, bagaimana menyikapi karakter suami saya, suami yang jika bertengkar selalu menyatakan ingin menceraikan saya. Demikian, Pak, permasalahan saya ini. Semoga mendapat tanggapan dan jawaban dari Pak Eras. Terima kasih atas kesempatan dibacakan masalah saya. Dan doa saya untuk Pak Eras dan tim Abam, semoga selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara menikah dengan pria ini karena sebelumnya Anda punya suami, ya. Lalu Anda cerai dengan suami karena selingkuh, ya, dengan wanita ini. Sudah menjalani hampir 12 tahun dengan suami yang non-Kristen
dan dikaruniai anak usia 11 dan 5 tahun. Anda memang orang sangat ceroboh ya. Anda ini menyakiti hati Tuhan. Sudah selingkuh, nikah lagi dengan orang yang non-Kristen atau orang tidak percaya. Dan yang mengerikan, anak Anda harus menjadi orang non-Kristen. Ini mahal harganya. Dia berkali-kali minta cerai. Menurut Alkitab, kalau pasanganmu bukan orang beriman lalu minta cerai, kamu tidak salah kalau cerai. Ya. Saya tidak tahu pekerjaan kamu apa, kalau cerai kamu masih bisa hidup atau tidak. Tetapi kalau demi keselamatan imanmu dan keselamatan dua anakmu, ya, dan dia betul-betul minta cerai, kamu cerai saja. Ya. Kamu sudah memulai satu bangunan yang salah. Cepat atau lambat akan roboh, rumah tanggamu itu akan roboh. Sekarang ini juga sebenarnya sudah roboh. Karena perkawinanmu bukan perkawinan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan sangat tidak berkenan. Ya. Kalau kamu cerai, jangan menikah lagi. Ya. Jangan menikah lagi kecuali Tuhan benar-benar berbicara kepadamu. Anakmu usia 11 dan 5 tahun, ya, betul ya. Ini masih menjadi hak kamu. Kalau dia minta cerai, kamu bercerai, tidak salah kamu. Karena Alkitab menyatakan demikian. Oke. Saya kira itu saja jawaban saya. Dan terus terang ya, saya beritahu, Tuhan marah terhadap kamu. Kamu harus bertobat, berbalik kepada Tuhan. Seorang wanita usia 54 tahun, guru privat bahasa Jepang, punya anak satu laki-laki, masih kuliah di kedokteran. Suami sudah meninggal di tahun 2020 Desember karena COVID. Ini bergereja di GSKI Bekasi. Salam Pak Eras, yang ingin saya tanyakan Pak Eras, kenapa sampai saat ini saya tidak bisa melupakan suami? Saat berdoa saya sering menangis kepada Tuhan Yesus. Kamu memberhalakan suami. Kamu tangisi, dia tidak akan bangkit. Ingat itu. Dan kalau suamimu orang percaya, dia sudah bersama Tuhan. Jangan ganggu. Ya memang tidak bisa terganggu. Ini hanya istilah saya saja. Kamu pasti belum bertumbuh secara benar di dalam Tuhan. Kamu belum tenggelam di dalam Tuhan sehingga kau masih terikat, terbelenggu oleh masalah meninggalnya suamimu. Ya tahun 2020. Saya tahu itu berat, tetapi kamu harus melupakan. Yang pertama, seberat-beratnya kamu atas suami, Tuhan lebih berat karena suami ditebus oleh darah Yesus. Kamu tidak pernah bisa menebus. 2. Ya. Jadi seberat-beratnya kamu terhadap suami, Tuhan lebih berat. 2. Sebesar apapun cintamu kepada suami, lebih besar cinta Tuhan. 3. Sekuat-kuatnya kamu melindungi dan menjaga suami, Tuhan lebih kuat. 4. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kalau suamimu masih hidup. Ingat ini. Saya sudah beberapa kali sampaikan ada seorang ibu yang anaknya waktu kecil meninggal. Dia berdoa dan anaknya bangkit. Hidup lagi. Tapi setelah sekian belas tahun, anaknya meninggal dalam keadaan perut hamil di bawah kolong jembatan. Itu kira-kira begitu. Dia menyesal. Mengapa dia minta anaknya dibangkitkan waktu itu. Kita tidak tahu ke depan apakah suamimu baik-baik kalau dia masih hidup. Misalnya sakit tidak sembuh, tergoda wanita dan lain-lain. Jadi jangan menangisi apa yang tidak boleh tangisi. Tuhan tahu hari esok. Tuhan tahu apa yang terbaik. Ya, itu. Dengarkan baik-baik. 2. Apakah saya harus tinggal bersama anak saya di Riau untuk merawat dan memberikan perhatian penuh dan menjadikan teladan bagi dia? Masih kuliah di kedokteran semester ke
di Universitas Riau. Suami sudah meninggal. Sekarang dia di Bekasi ya. Saya tidak tahu lengkap keadaanmu sekarang bagaimana. Kamu itu di Jakarta, di Bekasi bekerja atau bagaimana? Lalu guru privat, kalau kamu jadi guru privat, lalu kamu juga kuliah, bagaimana keadaanmu? Saya tidak tahu persis ini. Apakah saya harus tinggal bersama anak saya di Riau? Nah, di Riau itu anakmu tinggal dengan siapa? Kenapa kamu harus tinggal di Bekasi? Ini kan bergereja di GSKI Bekasi. Apakah di sini kamu bekerja, anak ditinggal? Ya. Apakah di usia saya ini, usia 54 tahun ini, bolehkah kuliah lagi di ST Ekumene Pak Eras? Boleh. Umur tidak menghalangi. Umurmu baru 54 tahun. Tetapi punya anak, anaknya satu laki-laki masih kuliah. Jadi yang kuliahnya anaknya, bukan dia ya. Kuliah di kedokteran semester di Universitas Riau. Adalah baik kalau kamu mendampingi anak. Kalau bisa mencari nafkah di Riau dan mendampingi anak, lebih baik kamu di sana. Tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang kuliah di luar negeri atau di luar kota juga baik-baik. Asal bisa terus dipantau, bisa FaceTime, itu bisa. Ya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Anda boleh kuliah di ST Ekumene ya, untuk bisa melayani Tuhan di hari tuamu. Saya tidak merasakan ada bahaya dalam hidup anakmu. Ya. Tapi saya manusia ya. Kamu percaya Tuhan menyertai kamu. Kamu tidak stabil, kamu masih tidak stabil ini. Pak Eras, kami sekeluarga di tahun 2014 sudah bergereja di GSKI yang sebelumnya bernama Rehoboth. Sebelumnya di Tiberias. Oh ya Pak, saya terus mengikuti doa pagi, abam dan semua khotbah Bapak setiap hari. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan kesehatan Bapak ya. Kamu akan dihubungi oleh orang saya supaya kamu bisa kuliah lagi, dan bukan tidak mungkin kamu menerjemahkan khotbah saya dalam bahasa Jepang. Ya. Saya senang bertemu denganmu. Pasti Tuhan akan menolong kamu. Ya, oke, dihubungi oleh orang kami. Dari seorang wanita di Australia. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya, sebenarnya ini pertanyaan anak saya yang sedang mengambil master di salah satu university di sini. Begini Pak Eras, anak saya ada kerja di kelompok ini di Australia. Anak saya ada kerja kelompok terdiri dari 6 orang, yang 2 orang diantaranya adalah di luar negeri, belajar online dari sekian meeting dan tugas. Ada 1 orang dari yang berada di luar negeri tidak pernah hadir dan bahkan tidak ada kontribusi sama sekali dari semua tugas yang diberikan dosen. Akhirnya mereka melaporkan hal ini ke dosen pembimbing, sehingga yang bersangkutan mungkin ditegur, sehingga beliau tiba-tiba muncul dan mengatakan dia sangat sibuk dan signal di sana tidak bagus dan lain-lain. Alasan membuat kami yang lain ada yang kasihan dan ada yang tidak. Singkatnya, dosen akhirnya memberikan kami kesempatan untuk menilai beliau menurut kami masing-masing. Jujur sebelum dia muncul ini sebenarnya anak saya mau memberi nilai 10 dari 100. Karena kasihan dia bimbang apakah mau kasih 40 atau 50 atau 60. Kalau teman yang lain katanya masih mau kasih 0. Saya bilang berdoa dulu, tanya Tuhan. Tuhan, hatimu digerakkan kasih berapa? Gimana menurut Bapak? Haruskah jujur atau pantaskah mengasihi orang ini? Karena sebenarnya jujur ada perasaan dia mungkin bohong, tetapi tetap ada kemungkinan benar. Sebagai info, nilai kita ini terhadap yang bersangkutan cuma sebagai acuan bagi dosen bagaimana menilai yang bersangkutan di akhir semester nanti. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya.
Saya tidak tahu atas dasar apa dosennya memberi dia wewenang untuk menilai. Apa dasarnya? Apakah anak Anda boleh bicara-bicara kepadanya, ya, lalu bisa mempunyai parameter, ya, semacam indikator berapa nilai yang patut. Tapi kalau tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkaitan, sebaiknya tidak memberi nilai. Kasih 0 tidak, 90, 60 enggak. Blank, saya tidak bisa menilai karena memang tidak ada dasar. Tidak ada parameter, indikator apa yang dipakai untuk menilainya. Itu saya nggak ngerti dosen bisa memberikan perintah itu dasarnya apa. Ya. Harus ada parameternya. Ya, kalau tidak jangan memberi nilai. Kalau saya akan berkata saya nggak bisa beri nilai, Pak. Karena saya tidak mempunyai ukuran menilai dia. Nilai kosong salah, tidak kasih nilai besar bohong. Jadi lebih baik berkata no comment. Oke. Ibu 3 orang anak. Salam, awal pernikahan kami hidup sederhana dengan berjalannya waktu. Perekonomian kami, puji Tuhan, kami diberkati jadi lebih dari cukup. Tapi sayang hal itu membuat suami berubah jadi perselingkuhan and seolah-olah malu mengakui istri dan anak-anaknya. Ini persoalan orang yang kaya mendadak. Aduh. Sosmednya pun tak satu pun foto yang di dalamnya ada anak istri dan status sosmednya yang dulu menikah dihapus. Saya sudah hampir 10 tahun kepahitan dengan suami dan sekarang saya merasa sudah lelah. Sedangkan perceraian dibenci Tuhan. Mohon petunjuk karena suami bukannya berubah tapi malah semakin menjadi dan tambah cuek dengan istri. Dan baik kalau ada maunya saja. Baik kalau ada maunya saja. Mohon dukungan doa dan pencerahannya, Pak. Saya tidak tahu umurmu berapa. Anak-anakmu juga umur berapa. Perusahaan kehidupanmu berdasar apakah kamu ikut terlibat mencari nafkah atau tidak. Saya tidak tahu. Tetapi yang muncul di hati saya saat ini adalah kamu diam saja. Jangan diambil hati, ya. Kamu lihat nanti suamimu, ya. Digampar Tuhan. Kamu tunggu nih. Suamimu digampar Tuhan. Ingat, kamu diam mengalah demi anak-anak, ya. Jangan cerai, ya. Demi anak-anak. Nanti suamimu akan digampar Tuhan. Kamu tunggu waktu, ya. Tunggu waktu saja. Dia digampar. Perhatikan ucapan saya. Dia digampar. Kamu tunggu. Jangan doakan dia digampar, tapi ini tatanan yang tidak bisa tidak. Suamimu tidak tahu diri, diberkati malah main gila, ya. Kamu diam saja. Jangan bereaksi apa-apa. Jangan protes namamu. Nama keluarga dihapus, dia seakan-akan bujangan. Diam, biar Tuhan yang beracara. Jangan coba-coba melawan orang yang kalau disakiti diam. Bahaya. Disakiti diam membawanya kepada Tuhan. Waduh, ngeri. Maka suamimu bisa digampar. Oke? Diam, mengalah. Dari seorang wanita usia 19 tahun belum menikah, mahasiswi. Salam Om Era, saya seorang mahasiswi tingkat awal yang akhir-akhir ini menjalin kedekatan dengan seseorang kakak tingkat. Awalnya saya menanggapi dan menyambut karena saya tahu dia juga seorang Kristen yang baik. Tetapi saya ketahui belakangan ternyata seorang tersebut merupakan peminum. Walaupun menurut klaimnya dia minum hanya sesekali saat nongkrong bersama teman-temannya. Saya selalu mendengar khotbah Om Eras yang berkata bahwa berpacaran itu merupakan tahap pengenalan karakter dan kepribadian yang orientasinya harus jauh ke tahap pernikahan. Di satu sisi saya mau tetap pada prinsip saya, yaitu mencari pacar yang memiliki spesifikasi layak menjadi teman hidup. Tapi di sisi lain orang ini sangat baik
dan perhatian, sehingga berat bagi saya untuk meniadakan kehadirannya di sekeliling saya. Apa yang harus saya lakukan, Om? Apakah memang lebih baik bersabar sampai Tuhan tunjukkan orang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya pegang? Atau sebenarnya saya bersikap berlebihan menjudge seorang hanya karena ia peminum? Kamu gimana sih? Kok hanya seorang peminum? Kamu itu masih muda, masih hijau, nak. Kalau orang sudah meminum alkohol, itu bahaya. Kok hanya seorang peminum? Itu saja, Om, pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, kamu cantik, ya. Kamu orang baik. Kamu masih sangat muda, hijau. Kamu kalau ikuti Om Eras, kalau kamu percaya Om Eras, wakil Tuhan, saya kasih tahu, putuskan hubunganmu dengan pria itu. Dan 2-3 tahun ke depan jangan pacaran dulu. Ingat Om Eras, kalau kamu melanggar yang Om Eras katakan, kamu akan menyesal. Kamu akan sangat menyesal. Ya. Kamu akan sangat menyesal. Ada ilustrasi yang perlu saya beritahu ke kamu. Ada seorang aktor yang satu kali harus memainkan peran, lalu di dalam peran itu ada bunyi ledakan. Ya. Dia ditawari untuk menutup telinganya. Ya, dia belum pernah mendengar ledakan. Dia berkata, jangan, tidak perlu. Sampai teman lawan pemain juga ikut-ikutan tidak pakai sumpel kuping. Dan ketika ledakan terjadi, tahu kan, bunyi mendengung dan dia menjadi budak sementara waktu. Belum pernah mendengar bunyi ledakan, kok sok tahu loh tidak nutup telinganya. Kayak kamu masih muda. Jangan tidak nurut kata orang yang sudah berpengalaman. 2-3 tahun ke depan kamu tidak boleh pacaran. Kalau menurut saya 3 tahun ke depan kamu tidak boleh pacaran. Kamu baru berusia 22 tahun lah. Selesaikan kuliahmu. Karena orang tuamu orang baik-baik juga yang sedang menantikan kamu sukses. Orang tuamu penuh perjuangan untuk bisa menyekolahkan kamu. Kamu menyakiti hati Tuhan dan orang tua kalau berpacaran usia ini. Apalagi pria itu sangat tidak bisa dipercayai dan masih muda. Masih labil. Dan semudah itu sudah minum minuman beralkohol, itu sudah kartu mati. Jadi kamu putuskan hubunganmu dengan dia. Demi nama Tuhan Yesus, putuskan hubunganmu dengan dia. Oke, saudaraku, cukup sampai di sini episode 504. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.